yakin, ujar Alicia sambil mengecangkan gesper pengamannya dengan baik dan rapi. Sebelum Dylan dan Xavier sempat berbicara lagi, Alicia sudah berjalan ke jendela. Sambil memegang pinggiran jendela dengan satu tangan, Alicia langsung membalikkan badannya dan dengan cepat dan tangkas, dia melompat keluar jendela dan mendarat di atas kipas AC yang berada di sebelah luar dinding. Gerakan Alicia yang gesit itu membuat Xavier yang tadinya tidak percaya bahwa Alicia bisa turun sendiri itu sekarang jadi tertegun dan menatap lurus kepadanya. Dia? Xavier dengan kaget bertanya kepada Dylan, siapa dia sebenarnya? Bukankah dia putri dari keluarga Sebastian yang katanya baru pulang dari pedesaan? Apakah setiap gadis dari pedesaan itu bisa melompat dari jendela setinggi ini dan mengerti ilmu medis juga? Dylan tidak menjawab pertanyaan Xavier. Dia berjalan ke jendela untuk memastikan bahwa Alicia baik-baik saja. Dan detik berikutnya dia melihat tangan Alicia yang sedang menarik dan melepaskan tali itu bergantian, lalu dengan cepat dia turun sampai ke lantai 9. Dylan segera menelan kembali ucapan kekhawatirannya, lalu menoleh dan berkata pada Xavier, jangan meremehkan wanita. Aku akan menjadi orang yang kedua turun dari sini. Dan kau yang terakhir. Xavier menghampiri jendela dan menatap Alicia yang sudah turun sampai setengah jalan. Dia tampak begitu syok dan tanpa bisa menahan dirinya dia berkata kepada Dylan, wah, dia benar-benar luar biasa. Akhirnya aku mengerti sekarang mengapa si Hansel itu memperlakukan wanita itu dengan sikap yang berbeda. Bocah itu paling benci dengan wanita manja, tetapi dia menyukai wanita yang mandiri dan kuat seperti ini. Dylan melirik Xavier dengan kesal dan berkata, jangan banyak omong, cepat bersiap-siap untuk turun. Hanya memikirkan ucapan Hansel yang mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta kepada Alicia, pada pandangan pertama saja sudah membuatnya merasa sangat gelisah sekarang dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka bertiga mendarat di bawah dengan selamat lalu langsung pergi ke rumah sakit swasta keluarga Spencer. Rumah sakit swasta keluarga Spencer tersebar di seluruh dunia dan hanya ada 5 di kota Kyoto. Orang yang ingin mereka obati itu ada di rumah sakit kelima milik keluarga Spencer yang biasanya memang tidak menerima pasien biasa. Jadi oleh sebab itu rumah sakit kelima ini tampak kosong karena mereka tidak menerima pasien biasa. Saat Alicia turun dari mobil, dia tidak melihat ada orang-orang yang menunggu di dalamnya, kecuali para petugas medis yang sedang mengambil shift. Ayo jalan ke bagian sini, ujar Xavier sambil melangkahkan kakinya dan memimpin mereka dengan berjalan ke depan. Hanya saja merasa tidak yakin dengan Alicia di dalam hatinya. Memangnya metode pengobatan Tiongkok bisa mengobati penyakit mental yang memerlukan waktu 1 tahun untuk sembuh jika menggunakan metode pengobatan barat? Dia benar-benar tidak percaya. Tetapi karena mereka semua datang ke sini, maka dia akan membiarkan Alicia mencobanya. Lalu ketiganya berjalan sampai ke bagian rawat inap yang berada di gedung terakhir. Hanya ada 1 pasien di seluruh gedung sekarang, dan itu adalah orang yang mereka tangkap. Alicia yang sedang berjalan di lorong rumah sakit dengan keadaannya yang begitu sepi, dengan tidak sabar menghela nafas dan berkata, ini adalah
rumah sakit paling sepi yang pernah aku lihat. Biasanya baik ke rumah sakit di dalam ataupun di luar negeri pasti akan selalu ramai dikunjungi orang. Lalu Xavier dengan bangga berkata, tidak sembarangan orang yang bisa datang dan masuk ke rumah sakit ini. Hanya pejabat saja yang bisa datang dan masuk ke rumah sakit ini. Dan pejabat tinggi sekalipun juga masih harus melihat level pangkat mereka dan kekayaan finansial mereka. Alicia menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Tidak benar seperti itu. Orang sakit datang mencari dokter untuk meminta pertolongan. Rumah sakit didirikan untuk mengobati orang sakit. Sedangkan dokter sudah sewajarnya merawat orang-orang yang sakit itu tanpa membedakan tinggi rendahnya status seseorang. Kalau tidak mau merawat dan menolong orang sakit, lalu apa bedanya dengan membunuh seseorang? Bagaimana bisa kau melihat status dan finansial seseorang untuk memilih pasiennya? Xavier ingin membantah, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Melihat raut muka Xavier yang tampak rumit, Alicia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang yang berada di puncak piramida sosial ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap status dan level seseorang, sehingga ucapan Alicia yang hanya beberapa kata itu tidak mungkin bisa mengubah pandangan mereka. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah memulai dari dirinya sendiri. Inilah yang diajarkan oleh kedua orang tua angkatnya kepadanya. Jika kedua orang tua angkatnya juga memilih pasien berdasarkan tinggi rendahnya status dan level seseorang, maka anak yang ditinggalkan oleh seorang si penculik di pinggir jalan dan tampak seperti pengemis saat itu, karena mengalami demam tinggi, kemungkinan besar sudah tidak ada di dunia ini lagi sekarang. Paras muka Alicia tampak begitu serius. Tadinya Dylan yang berada di sebelahnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah membuka mulutnya beberapa kali akhirnya tidak jadi berbicara. Hanya saja dia dapat melihat bahwa sikap Alicia terhadap Xavier dan dirinya tampak lebih dingin daripada sebelumnya. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mencekik tenggorokannya. Kekesalannya sulit untuk diungkapkan. Segera setelah itu, Alicia dibawa ke lantai 13. Begitu keluar dari lift, Alicia mendengar Robert dan Hansel yang sedang berdebat. Kau ini, sudah cukup ya aku bilang. Dari tadi terus mengatakan cinta sejati. Memangnya mantan pacarmu itu bukan cinta sejati? Kau juga sama, sudah cukup ya. Seorang jomblo seperti kau tahu apa? Masih bilang apa itu cinta pada pandangan pertama? Kau itu hanya karena cewek saja sudah lupa pada teman-temanmu. Aku rasa lebih baik kau berikan saja dia kepadaku. Memberikannya kepadamu, lebih baik kau langkai dulu mayatku ini. Dasar bocah, apa kau serius? Tentu saja. Saat Alicia melihat keduanya berdebat entah karena masalah apa, dan dia juga merasa mereka sebentar lagi akan adu jotos, lalu dengan cepat berkata, "Di sini rumah sakit, apa yang ingin kalian lakukan?" Hansel dan Robert langsung terkejut bersamaan, dan mereka langsung melihat ke arah pintu masuk lift. Mereka berdua tampak terkejut saat melihat Alicia. "Alicia, mengapa kau ada di sini?" tanya Hansel yang menghampiri lebih dulu lalu diikuti oleh Robert. Baru saja Alicia ingin berbicara ketika Dylan bergegas ke depannya dan berkata, "Ada kemungkinan dia punya cara untuk mengobati orang itu. Jadi aku membawanya ke sini untuk melihatnya. Kalian berdua
Jangan membuat masalah lagi. Jika tak ada kerjaan, pulang dan tidur saja. Tidak, kami sangat sibuk, iya kan, Hansel? Hansel sama sekali tidak mempedulikan Robert. Dia langsung bertanya kepada Alicia dengan penasaran. Kau bisa mengobati penyakit mental? Alicia menjawab dengan rendah hati. Aku hanya paham sedikit mengenai PTSD. Jadi aku datang dan ingin mencobanya. Di mana bangsal pasien itu? Xavier menunjuk ke bangsal yang ada di sebelah kanan dan berkata, "Itu, di sana." Alicia melangkah ke sana dan berjalan masuk. Xavier menatap Alicia dari belakang lalu mengeluarkan ponselnya kemudian menelpon. "Di mana? Cepat datang ke lantai 13 untuk menemui pasienmu." Dylan menatap Xavier, dia mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kau menelpon siapa?" "Dokter yang merawat orang itu. Dia adalah psikolog terkenal yang aku rekrut dari luar negeri, Dr. Selin." Dylan pernah mendengar tentang Dr. Selin. Dia memang sangat ahli dan berwibawa. Dia juga berguru kepada Alexander dan istrinya. Alexander dan istrinya adalah dokter terkenal di dunia psikologi. Tentu saja murid dari sepasang suami istri ini pasti sangat hebat. Hanya saja Alicia sudah datang untuk merawatnya. Mengapa kau masih meminta Selin datang ke sini? Xavier mengangkat bahunya dan seraya berkata, "Aku khawatir dia mengobatinya sampai mati. Jadi aku meminta Dr. Selin ke sini untuk membantu dan mengawasinya. Biar aku beritahu kepadamu, orang ini sangat penting bagi kita. Kita juga belum tahu bagaimana keterampilan medis Alicia. Jangan karena Alicia adalah temanmu jadi kau terlalu longgar. Jangan sampai terjadi kesalahan apapun pada orang itu." Dylan menatap Xavier dengan mata muram dan tanpa mengatakan apa-apa lagi dia lanjut melangkahkan kakinya dan berjalan menuju bangsal. Yang lainnya juga mengikuti Dylan masuk ke dalam bangsal. Di dalam bangsal, Alicia menggunakan metode pengobatan Tiongkok seperti melihat, mendengar, merasakan dan yang lainnya untuk mendiagnosis pria kurus yang ada di tempat tidur itu. Pria itu sangat kurus sekali hingga terlihat seolah-olah hanya tulang dibungkus dengan kulit saja. Pria ini tidak sadar, mata lesu, energi hati yang tidak stabil, serta memiliki gangguan sekresi. Dia juga memiliki gejala ketakutan dan jantung yang berdebar-debar setelah aku mengeluarkan suara. Ini memang tipikal gejala stres pasca trauma. Hansel dan Robert yang ada di sebelahnya bertepuk tangan dan berkata, "Itu benar, Nona Diaz. Ucapanmu itu benar semua." Aku tidak menyangka ternyata Nona Diaz juga memiliki keterampilan medis seperti ini. Aku sangat mengaguminya. Xavier mengerucutkan bibirnya karena tidak setuju. Dia sudah memberitahunya bahwa itu PTSD dan barusan Alicia mengatakannya lagi. Jadi apa hebatnya? Bersama dengan itu pintu bangsal didorong terbuka. "Dr. Selin." Xavier buru-buru menyapanya dan berkata kepada Alicia, "Dia adalah psikolog terkenal di dunia. Dr. Selin, ilmu medisnya dipelajari dari ahli yang kompeten, yaitu Alexander dan istrinya." Mendengar nama Alexander, mata Alicia langsung bergerak sejenak. Bukankah itu nama orang tua angkatnya?
Alicia tidak terlalu ingat dengan semua murid-murid dari kedua orang tua angkatnya karena mereka memiliki banyak murid dan dia juga tidak tahu apakah murid-murid itu akan mengenalinya. Alicia tampak sedikit khawatir. Celine memakai masker sehingga ia tidak dapat melihat ekspresinya. Lalu melihat Celine mengulurkan tangannya kepadanya dan menyapanya dalam bahasa Inggris. "Halo, aku Celine. Apakah kau anggota keluarga dari pasien ini?" Alicia langsung menghela nafas lega. Celine tidak mengenalinya. Tepat ketika Alicia baru saja akan berbicara, ketika Xavier sudah lebih dulu menjawab, "Nona Diaz, dia sedang menyapamu. Apakah kau mengerti bahasa Inggris? Aku dapat membantumu menerjemahkannya jika kau tak mengerti." Orang yang tumbuh besar di pedesaan seharusnya bahasa Inggrisnya tidak terlalu baik kan? Tetapi sedetik berikutnya Alicia berkomunikasi dengan Celine dalam bahasa Inggris dengan logat asli. Dan selama percakapan itu ada terdengar kata-kata seperti "aku punchur" dan "maxi boxien" serta "neutrasenia" yang dipahami oleh Xavier. Dan untuk sesaat Xavier tertegun. Alicia tidak hanya bisa memahami bahasa Inggris dengan baik, tetapi bahasa Inggrisnya jauh lebih baik daripada bahasa Inggrisnya Xavier yang telah diajar oleh tutor khusus bahasa Inggris sejak dia kecil. Xavier merasa sangat sakit yang membakar di wajahnya. Tepat ketika Xavier sedang meragukan kehidupannya, tiba-tiba terdengar suara Dylan di telinganya. "Aku kan sudah bilang tadi, jangan meremehkan wanita. Jika wanita sudah kejam, jangankan bahasa Inggris, wajah mereka sendiri pun bisa mereka gores dengan pisau." Terlebih lagi sekarang dia benar-benar merasa bahwa Alicia pasti tidak tumbuh besar di pedesaan. Selain balas dendam, dia pasti akan menyembunyikan sesuatu lagi. Xavier menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya. Itu hanya bahasa Inggris saja kan? Ada banyak orang yang memang terlahir dengan bakat berbahasa yang baik. Selain itu, ibu kandung Alicia adalah Nyonya Diaz yang sangat terkenal di kota Kyoto dulunya. Tak perlu waktu lama baginya untuk melihat bahwa bahasa Inggris Alicia sangat baik. Tetapi bahasa Inggris yang baik tidak berarti keterampilan ilmu medisnya baik. Apalagi Alicia juga sudah mengatakannya sendiri bahwa dia hanya memahami sedikit mengenainya. Dan nantinya jika pengobatan itu tidak berhasil, berarti Alicia akan mencoreng wajahnya sendiri. Tentu saja Xavier bukan mau sengaja menargetkan Alicia, tetapi lebih ke pengobatan Tiongkoknya. Dia berasal dari keluarga yang berlatar belakang pengobatan barat, jadi sudah sewajarnya dia tidak menganggap pengobatan tradisional Tiongkok. Selain itu, Alicia hanyalah seorang gadis yang berasal dari desa. Alicia ini memang cantik, tetapi dia sama sekali tidak percaya bahwa Alicia memiliki keterampilan medis yang baik. Di sebelah sana, Alicia dan Celine telah selesai membahas masalah penyakitnya. Lalu Celine melepaskan maskernya dan menatap Alicia dengan heran. "Nona, apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" tanya Celine yang tiba-tiba menggunakan bahasa Mandarin. Alicia melirik Celine dengan terkejut. Dia baru menyadari bahwa tadi Celine berbicara bahasa Inggris hanya sengaja ingin mempermalukannya saja. Berarti dia sudah tahu sejak awal bahwa Alicia bukan anggota keluarga si pasien.
Tetapi sekarang Selin mengubah bahasa percakapannya ke bahasa Mandarin dan sikapnya terhadap Alicia juga berubah. "Ini pertama kalinya kita bertemu," ujar Alicia dengan ringan. "Mengapa aku merasa seperti pernah melihatmu di mana?" Selin sedang berusaha mengingat-ingat ketika sikutnya ditabrak oleh Robert. "Bro, cara PDKT kau itu sudah ketinggalan zaman kalau di negara kita. Kau harus mengubahnya." "Oh tidak, saat ini peringkatmu belum bisa ditentukan." Selin bertanya dengan heran. "Peringkat apa?" Baru saja Robert ingin menjawabnya ketika Xavier datang menyela. "Kalian sudah mengobrol begitu lama. Selin, bagaimana pendapatmu tentang metode pengobatan tradisional Tiongkok yang dia katakan? Apakah itu hanya omong kosong?" Selin menggelengkan kepalanya dengan bingung. "Aku tidak mengerti arti omong kosong, tetapi aku rasa metode yang dikatakan wanita ini boleh dicoba." "Metode apa?" tanya Xavier dengan ekspresi gelisah. Dia tak mengerti bahasa Inggrisnya Alicia sehingga membuatnya tampak agak canggung. Lalu Selin menunjuk ke pria yang masih tertidur itu dan berkata, "Dia mengatakan bahwa aku puntur dan moksibusi dalam metode pengobatan tradisional Tiongkok dapat digunakan bersama-sama dengan stimulasi magnetik transkranial yang berulang." Xavier tidak mengerti kata-kata terakhirnya itu, lalu dia langsung bertanya, "Memangnya aku puntur dapat menyembuhkan penyakit mental? Kalau begitu, untuk apa kita menggunakan begitu banyak obat-obatan dari pengobatan barat?"